Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ramadhani, NIM D1B1200032 dari kelas A, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, angkatan 2020, Universitas Megareski Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu kefarmasian, definisi farmasi, sejarah farmasi, pendidikan farmasi, serta mengenai obat, resep, dan bisnis kefarmasian. Baiklah, yang pertama adalah ilmu farmasi. Ilmu farmasi adalah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat suatu penyakit. Selanjutnya yaitu definisi farmasi. Kata farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang artinya adalah racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, serta distribusi obat. Sejarah farmasi. Pada zaman Hippocrates atau lebih dikenal dengan zaman Bapak Ilmu Kedokteran, pada tahun 460 sebelum Masehi sampai tahun 370 sebelum Masehi, ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia. Pada peradaban itu, tugas seorang dokter tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman yaitu Frederick menyadari dan memberikan perintah untuk memisahkan secara resmi antara ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian. Perintah tersebut dikenal dengan Decret Tusselige. Dari sinilah sejarah farmasi itu berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar dari ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian ialah sama. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, serta wilayah Asia lainnya. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi pertama didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1821. Setelah itu, mulailah era baru farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Sejarah industri farmasi modern dimulai pada tahun 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam saripati kulit kayu willow. Sejak saat itulah dunia farmasi baik industri maupun pendidikannya terus berkembang dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lain, misalnya penggunaan di bidang bioteknologi. Sekarang sekolah-sekolah farmasi seperti ini hampir dijumpai di seluruh dunia. Kiblat perkembangan ilmu kefarmasian bisa dikatakan ialah Amerika Serikat dan Jerman, karena di sana industri obat pertama didirikan. Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan sediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien, diantaranya layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, serta penyediaan informasi obat. Kata farmasi berasal dari kata farma. Kata farma merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400-an sampai 1600-an. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pendidikan farmasi. Pendidikan farmasi terdiri dari 4 tahap atau strata, yaitu yang
Yang pertama adalah sarjana atau strata 1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar Sarjana Sains, SSI, Prodi Sains dan Teknologi Farmasi, Sarjana Farmasi, S-Farm, Prodi Farmasi Klinik dan Komunitas. Selanjutnya profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT, apoteker. Selanjutnya magister atau strata 2 yang dirancang selesai dalam waktu 2 tahun dengan gelar Magister Sains. Dan terakhir program doktoral yang dirancang selesai dalam waktu 3 tahun dengan gelar doktor. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai obat. Obat adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badania dan rohania pada manusia maupun hewan, serta memperelok badan atau bagian badan manusia. Obat digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras hanya bisa didapat dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Selanjutnya, golongan obat narkotika. Ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Selanjutnya, obat fitofarmaka. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi berwarna hijau. Selanjutnya, obat herbal terstandar atau OHT. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrakkan dari bahan alam seperti dari tanaman, hewan maupun mineral. Selanjutnya yaitu obat herbal atau jamu. Kemasan obat ini dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiat sesuai dengan prosedur keamanan. Rute penggunaan obat dibagi menjadi 11. Yang pertama yaitu rute oral, yang kedua rute sublingual dan rute bugal, yang ketiga rute dubur rektal, yang keempat rute okural mata, yang kelima rute telinga otik, yang keenam rute nasal, yang ketujuh rute inhalasi, yang kedelapan rute nebulisasi, yang kesembilan rute kutanea, yang ke-10 rute transdermal, dan yang terakhir adalah rute injeksi. Sekarang saya akan membahas mengenai resep. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197 Menkes SK 10/2004, resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter gigi, dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotik untuk menyiapkan dan atau membuat, meracik serta menyerahkan obat kepada pasien. Komponen resep menurut fungsinya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu remedium kardial. Remedium kardial ialah obat yang berkhasiat utama. Yang kedua, remedium adjuvans. Remedium adjuvans adalah obat yang menunjang bekerjanya bahan obat utama. Yang ketiga, corrigens.
Korigens adalah zat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki warna, rasa, dan bau dari obat utama. Korigens dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, Korigens actions. Digunakan untuk memperbaiki kerja zat berkhasiat utama. Yang kedua, Korigen odoris. Digunakan untuk memperbaiki bau dari obat. Yang ketiga, Korigen saporis digunakan untuk memperbaiki rasa obat. Yang keempat, Korigen koloris digunakan untuk memperbaiki warna obat. Dan yang terakhir ialah Korigen solubilis digunakan untuk memperbaiki kelarutan dari obat utama. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bisnis farmasi. Bisnis farmasi ialah semua kegiatan dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan menawarkan barang atau jasa pada seluruh aspek yang menyangkut obat-obatan. Bisnis farmasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu bisnis kefarmasian non-pelayanan dan bisnis pelayanan kefarmasian. Bisnis kefarmasian non-pelayanan sendiri terbagi lagi menjadi pabrik obat, pedagang besar farmasi, PBF, dan penyediaan bahan baku maupun bahan setengah jadi. Sedangkan bisnis pelayanan kefarmasian terbagi menjadi apotik, apotik rakyat, dan toko obat. Adapun yang dimaksud dengan bisnis farmasi industri ialah teknologi obat-obatan dalam bidang industri. Ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, memproduksi, serta memasarkan obat-obatan untuk digunakan sebagai obat yang akan diberikan atau dikelola sendiri kepada pasien dari dokter dengan tujuan untuk menyembuhkan mereka, menvaksinasi mereka, atau mengurangi gejala penyakit dari yang diderita oleh pasien. Adapun yang dimaksud dengan perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi atau perusahaan obat-obatan adalah perusahaan bisnis komersial yang berfokus dalam penelitian, pengembangan, dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan. Perusahaan farmasi dapat menangani obat generik atau merek dan alat kesehatan. Mereka tunduk pada berbagai hukum dan peraturan yang mengatur paten, pengujian, keamanan, kemanjuran, dan pemasaran obat-obatan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ilmu farmasi, definisi farmasi, sejarah farmasi, pendidikan farmasi, obat, resep, serta bisnis farmasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.